Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video ini, di video kali ini ya guys ya, aku tuh mau ngelanjutin videoku yang kemarin, yaitu tentang cara menyelesaikan Rubik dengan cepat. Yang di sini aku menjelaskan tentang tutorial CFOP, metode CFOP, yaitu tentang cross dan F2L. Dan di sini di video ini tentang OLL, aku membahas tentang OLL. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir tentang metode CFOP ini, yaitu PLL ya guys ya. Nah, PLL ini adalah permuted last layer. Nah, rumus PLL itu nggak sebanyak OLL kok guys, tenang aja, nggak sebanyak OLL. Rumus PLL cuma ada 21, tapi dia banyak variasi. Jadi dalam satu kasus bisa ada 2-3 rumus. Nah, cuma di video kali ini aku setiap kasus akan aku bahas cuma satu rumus saja, rumus yang aku pakai, karena kalau di OLL kemarin kan aku nggak hafalin semua. Nah, kalau di PLL aku dulu loh ya, dulu aku ngafalin semua, cuma sekarang aku banyak yang lupa, makanya aku bawa laptop lagi buat contekan karena aku udah lupa kan dulu guys. Jadi dulu ya aku dulu ngafalin 21-nya lah, jadi aku tahu rumus mana yang baik dan aku bakal kasih tahu kalian rumus mana yang ya bisa dibilang udah diinget lah ya. Oke, nah aku juga sekalian ini ya guys ya, di video kemarin di OLL itu ada satu rumus kelupaan, aku akan sekalian bahas rumus itu di video kali ini. Oke, jadi ya sebelum kita masuk ke videonya, aku ingetin sekali lagi ke kalian, di bawah itu ada tombol subscribe yang lagi nganggur guys ya, itu bisa dipencet ya, dan itu gratis guys, pencetnya nggak ada dipungut biaya. Tenang aja guys, kalian tidak rugi kok, kalian bakalan dapat banyak ilmu kalau subscribe aku. Oke, dan buat kalian yang subscribe aku jamin kalian dapat berkat yang luar biasa. Oke, jadi ya terima kasih semua buat kalian yang sudah subscribe aku. So kita langsung masuk ke videonya aja. Oke, nah jadi aku akan membahas terlebih dahulu rumus OLL yang belum aku selesaikan. Nah ini masuk di kelompok lightning bolt chips. Buat kalian yang belum nonton bisa klik link di atas ini ya. Nah ini kalau kasusnya kayak gini, terus ini hadap sana, ini hadap sana, ini hadap sana, kalian pakai rumus ini. Nah oke, sekarang kita akan masuk ke PLL. Buat kalian yang masih bingung PLL itu apa, PLL itu setelah kalian OLL kan jadi ini. Nah kalian itu PLL itu jadiin ininya gitu loh ya. Oke, so kasus pertama adalah dimana semuanya udah jadi. Oke, kecuali 3 biji ini. Nah 3 biji ini kalau kasusnya dia bentuknya kayak gini, jadi ininya harusnya di sini, ininya harusnya di sini, ini harus di sini. Pokok kalian gampangnya kalian lihat ininya yang di posisi kiri. BTW ini udah jadi ya, yang udah jadi kalian taruh belakang. Nah kalau yang ini, yang posisi di kiri ini warna ininya seharusnya ada di sini. Gampangnya itu ya, untuk kasus ini ingetnya gitu. Kalau ini harusnya di sini, kalian pakai rumus ini. Kasus berikutnya masih sama, 3 doang yang belum jadi. Nah 3 ini yang belum jadi. Nah tapi kasus kali ini berbeda sama yang tadi ya. Kalau kasus yang ini, ininya harusnya di sini. Kalau tadi kan aku bilang yang posisi kiri ini harusnya di sini. Nah sekarang ini harus di sini. Jadi gampangnya kalau yang tadi itu sini harus ke sini, sini harus ke sini, sini harus ke sini. Kalau yang sekarang kebalikannya, sini harus ke sini, sini harus ke sini, sini harus ke sini. Oke, aku udah taruh gambar di sana. Kalau kalian bingung ya, kalian bisa lihat di sana. Oke, jadi untuk ini ya rumusnya cukup simpel. Rumusnya ini. Oke, kasus berikutnya sama, udah jadi semua, cuma bedanya kalau tadi kan cuma 3, sekarang 1, 2, 3, 4 nggak jadi. Nah kalau kasusnya kayak gini itu ada 2 kasus. Kasus pertama yaitu dimana ini sama ini cuma ketuker, jadi ini harusnya di sini, ini harusnya di sini, sedangkan yang ini sama, ini harusnya di sini, ini harusnya di sini. Nah kalau kalau kalian dapat kasus ini, kalian taruh ini kan kasarnya 2 ini pasangan, 2 ini pasangan lah. Kalian pilih mau pasangan yang ini atau pasangan ini, terserah. Terus kalian taruh pasangan satunya di kiri, satunya di depan kalian. Oke, satu di kiri, satu di depan. Ingat ya, jangan kebalik. Satu di kiri, satu di depan. Oke, kayak misalnya aku milih pasangan merah dan kuning. Oke, aku taruh yang ini di sini, yang ini di sini. Terus kalian pakai rumus ini.
Nah, kasus berikutnya ini sama 4-nya belum jadi. Cuma bedanya kalau tadi kan ini sama ini ketukar, ini sama ini ketukar, gitu ya. Sekarang enggak. Sekarang ini sama ini ketukar, ini sama ini ketukar. Jadi bentuk gini loh, ini harus di sini, ini harus di sini, gitu ya guys ya. Nah, kalau kalian ketemu ini, udah kalian mau muter dari manapun bebas. Pokok putar pakai rumus ini. Oke, kasus berikutnya adalah tengahnya udah beres semua nih. Putih sama putih, merah-merah, kuning-kuning, orange-orange, tapi pinggirnya yang belum. Nah, sekarang yang ini kan udah, yang belum beres cuma 3 biji ini. Nah, kalian posisiin kayak gini, yang udah selesai kalian taruh sini. Terus kalian lihat, ini harusnya di mana? Nah, ini kan biru, orange, putih, itu harusnya kan di sini. Nah, berarti kan terus ini, ini harusnya kan di sini, sedangkan biru, kuning, merah harusnya di sini kan. Nah, berarti kan gampangnya ini harus ke sini, ini harus ke sini, ini harus ke sini. Oke. Untuk kasus ini kalian pertama puternya tuh dari arah sini. Jadi kalau di rumusnya namanya X itu berarti kalian gini, tes gitu ya. Kalian puter dari ininya apa? Hijau hadap kalian, ininya hadap atas merahnya. Terus kalian pakai rumus ini. Nah, kasus berikutnya adalah kebalikan dari kasus tadi. Kalau kasus tadi kan ini harus ke sini, ini harus ke sini, ini harus ke sini. Sedangkan ini kebalik. Jadi ini harus ke sini, ini harus ke sini, ini harus ke sini. Nih, aku kasih lihat ya. Biru, merah, kuning harusnya di sini kan. Sedangkan biru, kuning, oranye harusnya di sini. Putih, merah, biru harusnya di sini. Jadi kan harusnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Nah, kalau kalian dapat ini sama, kalian putar dari arah sini. Jadi kalian X gitu. Terus kalian pakai rumus ini. Oke, kasus berikutnya adalah dimana ini udah jadi, tapi 4-nya ini nggak jadi. Nah, kalau ini cuma ada satu kasus, jadi ya pokok 4-nya ini nggak jadi, net. Jadi ya, kok ini sama ini ketukar, jadi ini sama ini ketukar, ini sama ini ketukar nih, lihat nih ya. Nih, sama ini kan ketukar nih. Sedangkan ini sama ini ketukar. Nah, kalau itu kalian puternya dari arah biru. Oh ya, kalian posisiin gini ya. Jadi ini sama ini kan ketukarnya gini sama gini. Oke, kalian posisiin gini, jangan posisiin kayak gini. Tapi posisinya kayak gini. Oke? Nah, itu kalian pakai rumus ini. Oke, kasus berikutnya adalah kayak gini. Jadi ini udah dua udah jadi. Ini sama ini ketukar nih, lihat nih ya. Ini kan harusnya biru, putih, merah. Sedangkan ini biru, merah, kuning. Nah, kebalik kan? Nah, terus ini dua tengahnya ini kebalik juga. Nah, kalau kayak gini kalian posisiin kayak gini. Jadi yang ini kebalik, yang ini kebalik, kalian posisiin kayak gini ya nih. Nih, terus kalian pakai rumus ini. Oke, kasus berikutnya adalah ya masih sama, ini dua udah jadi, cuma posisinya agak beda. Yang ketukar di sini, sedangkan ini nih ketukar nih. Nih bukti ya, ini ketukar. Sedangkan ini dua juga ketukar. Jadi ini ketukar, ini ketukar. Nah, ini ketukar, ini ketukar. Oke. Nah, kalau kalian gini, kalian posisiin yang kayak gini. Jadi ini ketukar pojok di sini, yang tengahnya ketukar di sini. Kalian putar dari arah sini. Jadi dari arah yang dua bijinya pinggirnya udah jadi, kalian putar pakai rumus ini. Oke, kasus berikutnya dimana ini udah jadi. Nah, tapi ada satu komplek ini nggak jadi gitu ya. Nah, jadi bisa kalian lihat ini sama ini ketukar. Ini ketukar, ini sama ini ketukar. Jadi yang ketukar ini sama ini. Nah, bentuknya dia L nanti. Jadi ini sama ini ketukar, ini sama ini ketukar. Kalian putar dari arah sini yang udah jadi ini. Kalian pakai rumus ini.
Oke, kasus berikutnya sama yang tadi, cuma kebalik ya, kebalikannya tadi. Jadi ini udah jadi. Nah, yang sekarang ketukar adalah ini sama ini sama ini. Jadi ini sama ini sama ini. Oke, ini kebalikannya tadi. Kalau tadi kan ini, sekarang ini gitu ya guys ya. Oke. Terus kalian kalau ketemu kasus ini kalian pakai rumus ini. Nah, kasus ini adalah dimana ini 2 udah benar. Jadi ini 2 udah bener, yang nggak bener itu T, bentuknya huruf T gini. Jadi ini 2 udah bener ya, nih udah bener. Yang ini sama ini belum bener, jadi yang belum bener bentuk T. Nah, kalian posisiin kayak gini. Terus kalian pakai rumus ini. Oke, kasus berikutnya dimana ini udah jadi, sedangkan ini sama ini belum jadi. Jadi ini udah jadi, ini udah jadi. Jadi kasus ini adalah ini sama ini ketuker, ini sama ini ketuker. Oke. Jadi ini harusnya dibalik gini, cot. Nah, kalau gitu kalian pakai rumus ini. Nah, kasus berikutnya adalah dimana 3 biji udah jadi, 1 2 ya bener 3 kan, 1 2 3 udah jadi, sedangkan ini pojok juga udah bener. Nah, yang belum bener adalah 2 ini sama 2 ini. Jadi kalau kalian lihat dari atas, ini kebalik, ini kebalik. Nah, jadi posisinya ini kebalik, jadi short. Oke. Nah, kalau kalian ketemu ini kalian pakai rumus ini. R aksen, U aksen, R aksen, U aksen, terus Y, R aksen, F aksen, R2, U aksen, R, U, R, F, R, F. Kebalik, sorry. Dereng. Kasus berikutnya adalah kebalikan dari kasus tadi. Kalau kasus tadi kan 3 jadi, 1 jadi, terus 2 nggak jadi. Kalau sekarang kebalik, 2 ini yang jadi, ini 1 nggak jadi, ini 3 nggak jadi. Kalian posisiin 1 nggak jadi, yang jomblo ini di sini, terus kalian pakai rumus ini. Oke, kasus berikutnya adalah dimana 2 udah jadi, terus 2 pojok udah jadi, 2 yang di sini jadi, 2 di sini jadi. Nah, jadi yang belum jadi adalah ini. Jadi ini ketukar sama ini ketukar sama ini. Oke, jadi silang lurus, ketukarnya kayak gini. Ini ketukar. Nah, kalau kalian dapat kasus ini, kalian taruh yang udah jadi di sini. Terserah mau gini boleh, mau gini boleh, sama aja. Terus kalian pakai rumus ini. Nah, ini adalah kebalikan dari kasus tadi, dimana ini 2 jadi, 2 nggak jadi, 2 nggak jadi. Jadi kalau tadi kan ini yang jadi, sekarang ini sama ini gitu ya guys ya, kebalikannya aja. Jadi yang belum jadi ini sama ini sama ini. Jadi ini nggak jadi, ini nggak jadi. Oke. Kalau kalian ketemu kasus ini, kalian taruh yang udah jadi di sebelah sini. Terserah mau gini boleh, mau gini boleh, sama. Kalian pakai rumus ini ya. Nah, next case ini agak susah ya. Ini kasus yang bisa dibilang ya kasus PLL paling susah menurutku, karena yang jadi cuma 2 dan sisanya kalian lihat amburadul kabeh. Tuh, tinggal ya cuma 2 ini yang jadi ya. Nah, kalau ini kan 2 ini jadi. Nah, ini tuh ada 2 kasus ya, kayaknya 2 kasus. Nah, dimana seharusnya ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi ininya 1 2 3. Jadi set ke sini, set ke sini, set ke sini. Nah, sedangkan tengahnya ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini. Jadi ingat-ingat ya polanya. Set. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau kalian bingung bisa lihat di gambar, aku kasih gambarnya juga. Terus kalau misalnya gini, ya kalian taruh yang ini yang sama, yang bener kalian taruh sini, yang sama kalian taruh sini. Ini kan oranye nih, sama kalian taruh kiri, kalian pakai rumus ini.
Oh ya guys, aku lupa bilang guys ya, kalau misalnya kalian pakai rumus, terus misalnya cuma kurang kayak gini, ya udah kalian benerin sendiri lah. Masa kalau misalnya keacak kayak gini kalian nggak bisa benerin gitu ya guys ya. Jadi ya kalau kayak aku tadi kan aku udah selesai rumus, masih bentuk kayak gini ya, kalian gini sendiri masa nggak bisa ya. Oke, jadi ya lanjut. Oke, kasus berikutnya adalah ya hampir sama kayak tadi, kasus ribet juga. Cuma kalau yang ini kebalikannya tadi. Kalau yang tadi kan ini harus ke sini, ini harus ke sini, ini harus ke sini. Kalau sekarang enggak. Ini harus ke sini, ini harus ke sini, ini harus ke sini. Jadi set 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 set. Jadi bentuknya gini, set set set. Oke. Sedangkan tengahnya ini harus ke sini, ini harus ke sini, ini harus ke sini. Jadi bentuk tengahnya adalah set set set. Jadi set 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 set. Oke, kalau kalian ketemu rumus ketemu kasus ini, pakai rumus ini. Kasus berikutnya sejenis sama tadi, cuma agak beda. Kalau tadi kan yang sama posisinya di sini, sekarang yang sama posisinya di sini. Nah, ini kalian taruh pojok aja, kalian taruh pojok sana. Kalian taruh pojok sana, jadi ini yang udah jadi ini. Nah, sedangkan ini sisanya belum jadi. Nah, kalau yang ini posisinya adalah di mana dia seharusnya di sini, dia harusnya di sini, dan dia harus di sini. Jadi 1, 2, 3. Arahnya set 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 set. Oke. Sedangkan tengahnya ini harusnya di sini, ini harusnya di sini, ini harusnya di sini. Jadi arahnya set 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 set. Jadi set set set. Oke. Kalau kalian ketemu rumus ini, yang sama kalian taruh di sini, terus kalian taruh belakang yang sama. Oke, yang sama kalian taruh belakang ya. Terus kalian pakai rumus ini. Kasus kali ini adalah kebalikan dari kita, ini sekaligus kasus terakhir ya guys. Ini terakhir, benar-benar terakhir. Jadi dimana yang sama masih di sebelah kiri, terus kalian taruh sini ya, yang sama kalian taruh sebelah kanan. Terus ini biar gampang aku taruh gini lah, biar kalian tidak terlalu bingung, aku buat sama kayak tadi lah. Ini aku taruh belakang, ini seharusnya di sini, ini seharusnya di sini, ini seharusnya di sini. Jadi rotate-nya dia tuh set set set. Jadi set 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 set. Oke, sedangkan yang tengah ini harusnya di sini, ini harusnya di sini, ini harusnya di sini. Jadi set 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 set. Oke, kalau gitu kalian putar dari arah sini. Jadi yang sama kalian taruh kanan, terus kalian pakai rumus ini. Nah oke guys ya, jadi untuk rumus PLL sudah selesai semua. Oke, gampang kan ya. Nah tapi guys ya, aku ingetin sekali lagi, rumus PLL ini banyak banget variasinya. Jadi setiap kasus itu bisa punya sekitar 2-3 rumus, bahkan ada yang sampai punya 4 rumus guys ya. Serius, aku nggak bohong. Dan ya aku pilihin kalian rumus yang terbaik. Jadi rumus yang menurut aku gampang, dan aku dulu pakai rumusnya ini gitu loh ya. Nah cuma mungkin buat buat kalian yang bingung, Bang kalau misalnya aku belum bisa ngafalin semua gimana dong. Nah aku kasih tips nih. Aku dulu sebelum aku ngafalin PLL, jadi aku juga ngafalin PLL kayak aduh gila. Meskipun cuma 21 rumusnya, tapi susah juga gitu loh. Meskipun kelihatannya rumusnya lebih gampang daripada OLL, tapi kan juga tetap susah gitu ya. Nah aku kasih tips lah ya. Yang harus kalian hafalkan adalah kalau pojok-pojoknya ini sama. Oke. Nah jadi kalau misalnya kayak contoh kasus kayak gini, nah kan yang kacau tengahnya doang, ya udah kalian hafalin aja. Kayak misalnya kasus ini, nah ini tadi udah ada di depan, ya udah kalian pakai aja rumus ini. Nah terus yang kedua nih, kasus ini tadi juga udah ada di depan ya, nah udah kalian pakai aja rumusnya. Oke. Terus yang ketiga, kasus ini dimana 4 nggak jadi, ya kalian pakai aja. Nah terus kasus keempat, nah kasus keempat yang kayak gini ya udah kalian pakai aja rumusnya. Nah jadi kalian itu hafalin 4 rumus itu yang nomor 1, kalian harus hafal. Oke,
4 rumus itu penting. Tapi dan itu aku yakin kalian ya sehari hafal lah, itu gampang guys ya. Terus rumus berikutnya yang harus kalian hafalkan itu rumus yang dimana ada 2 yang sama. Gimana yang ngomongnya ya, pokok kalian lihat pojoknya ya, bukan tengahnya tapi pojoknya. Kalian lihat kalau pojoknya ada yang sama, ya udah kalian pilih salah satu dari rumus ini, kalian pilih pokok yang pojoknya sama atau enggak yang sama sekali pojoknya enggak sama. Oke. Nah, jadi maksudku adalah kayak contoh nih, pojoknya sama kan, udah kita nggak usah pedulin yang lain. Misalnya kayak gini dah, ya udah, ini kan kasus yang dimana ini ketuker kan ada kasus sendiri, cuma aku nggak ngafalin rumus itu dulu. Nah, aku pakai salah satu rumus yang ininya sama, aku pakai rumus yang ini guys ya. Nah, maka kalian akan dapat kasus kayak gini. Nah, kan makanya aku tadi suruh kalian ngafalin 4 rumus tadi ya, karena bisa jadi kalian dapat kasus ini terus kalian tinggal finishing deh. Nah, oke, itu kasus yang gini ya, kasus yang ini. Jadi ini 2 sama. Nah, tapi kalian juga harus hafalkan yang 2-nya beda, maksudnya pojoknya beda semua. Gimana ya ngomongnya? Oh, sorry gini, bukan pojoknya beda. Pojok yang sama kan tadi sebelahan, kalau sekarang pojok yang sama silang-silang. Nah, jadi ini sama ini sama, sedangkan ini sama ini beda. Nah, itu terserah. Di PLL tadi juga banyak rumus yang kayak gitu, itu terserah, kalian pilih aja salah satu. Kalau aku pakai rumus yang ini, nah aku pakai rumus yang ini dulu gitu ya. Nah, jadi kadang misal nah kayak gini dah, misal kalian dapat kasus kayak gini, ini kan harusnya kan tengahnya sama semua, pinggirnya yang kalian otak-atik. Cuma aku nggak hafal bang rumusnya, ya udah, corner pojok sama corner pojok ini sama, sedangkan ini sisanya beda, ya udah kalian pakai aja rumus. Misalnya aku kan hafalin rumus ini, kalian pakai aja rumus itu. Oke, ya udah, terus tinggal finishing pakai yang rumus tadi, 4 rumus dasar tadi. Nah, simple kan. Nah, jadi ya gitu guys. Jadi menurutku kalau misalnya kalian nggak mau ngafalin PLL semua, ya kalian cukup hafalin 6 rumus gitu. Yang paling penting 4 dasar itu wajib. Kalau 4 ini kalian merasa susah, kalian cukup hafal 2. Hafal 2 itu yang kalau misalnya kan tadi kan ada yang 4 tengah yang beda warnanya, ada yang cuma 3 lah, kalian cukup hafalin yang 3. Jadi kalau kalian dapat kasus 4, kalian apply aja rumus 3 yang nggak sama ke rumus 4 yang nggak sama, nanti bakalan dapat kasus 3 gitu loh. Jadi ya, tapi kalau menurutku ya apa susahnya sih, toh yang 4 itu rumusnya gampang kok, cuma tengah cuma main gini doang kan ya. Jadi aku yakin ya kalian bisa lah ngafalin gitu ya. Jadi pokok buat aku gitu, kalau misalnya belum bisa hafal, ya udah minimal hafalin 6 rumus itu dulu. Cuma alangkah lebih baiknya kalian hafalin semua, karena menurutku ini gampang gitu ya. Jadi ya nggak terlalu pusing lah, kalau kayak OLL yang ada 57 rumus kan bikin pusing gitu lah ya. Ini cuma 21 coy gitu loh ya. Jadi ya oke lah. Jadi untuk tutorial CFOP, tutorial dimana kalian bisa nyelesain ini dengan cepat, sudah habis ya guys ya. Dan mungkin di next video aku akan buat tentang rubik 2x2, atau mungkin aku bakal ngasih tips, karena perlu juga tips gitu ya. Kalau misalnya kalian cuma oke, gua belajar CFOP bang, tapi ya udah gua belajar ya udah belajar, gua bisa, terus gua latihan tapi kok nggak cepet-cepet. Nah ya kayak gitu, itu nanti aku bakal kasih tips, cuma nggak tahu di video kapan, aku nggak janji minggu depan. Jadi ya untuk video kali ini sampai di sini dulu, dan karena tutorial 3x3 udah habis, mungkin kedepannya aku bakalan bikin tentang 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, dan rubik lainnya kayak contoh Megamix, Pyramix, Cube, Square One, dan kawan-kawannya ya guys. Yang jelas aku bakalan ngajarin kalian rubik-rubik yang masuk ke WCA. WCA itu kayak apa ya namanya? Ya pokok itu kayak ya istilahnya rubik yang diakui untuk masuk ke world rekor dunia. Gimana sih ngomongnya? Ya pokok gitulah. Aku bakal ngajarin ke kalian caranya main gimana. Dan mungkin banyak kalian yang wah bang, gue cuma punya rubik ini bang. Ya terserah gitu loh. Siapa tahu kalian berniat untuk melanjutkan pembelajaran rubik, ya kalian bisa beli. Karena kalau aku bilang rubik ini, kalau kalian cuma sekedar mau bisa loh ya,
itu nggak harus mahal-mahal, nggak masalah sih. Kalian modal 100.000, bahkan di bawah 100.000 aku rasa ada lah, kayak Ruby 2x2 itu terutama murah, itu 4x4 juga. Kalau Ruby yang lain ya nggak tahu lah, nanti aku akan bahas di next video. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa kalian tonton videoku yang sebelumnya. Oke, dan oke, sampai ketemu di video berikutnya guys ya. Dadah.